Apa kebahagiaan datang dari uang? Apa penderitaan juga datang dari uang? Dan apa yang sebenarnya kita cari selama ini? Apa kita hidup hanya untuk mencari uang? Pieta bercerita tentang seorang penagih utang yang memaksa para penghutang untuk membuat cacat anggota tubuh. Alasannya agar para penghutang bisa mengajukan klaim asuransi dan uang yang diterima bisa untuk melunasi hutang yang ada. Tapi rupanya karena hal itulah kemanusiaan menjadi pudar. Uang mengubah seseorang menjadi iblis dan membuat orang lain menderita. Film dimulai dengan adegan seseorang yang duduk di kursi roda, dan dengan rantai besi, ia lalu menggantungkan dirinya sendiri. Cerita dimulai dengan seorang pria dengan nafsu seksual yang cukup tinggi. Ia bernama Kang Do dan tinggal seorang diri. Pada pagi harinya, ia mendapat pesan dari seseorang dan setelah itu ia membersihkan dirinya. Sebagai seseorang yang tinggal sendiri, tidak ada yang merawat dirinya sehingga rumahnya yang berantakan tak dipedulikan. Ia kemudian keluar rumah, pergi untuk melakukan pekerjaannya di mana ia harus menagih hutang ke orang-orang. Di sisi lain, orang yang akan ditagih utangnya oleh Kang Do ini menelpon temannya. Nah, untuk setiap orang yang ngutang ke Kang Do haruslah membayar tepat waktu. Dan jika tidak tepat waktu, bunga utangnya akan semakin bertambah. Dalam 3 bulan saja, hutangnya bisa berbunga hingga 10 kali lipat. Dan parahnya, jika utang tidak mampu dibayar, orang yang meminjam harus merelakan bagian tubuhnya hilang yang kemudian akan diklaim untuk asuransi. Sepasang suami istri, sebut saja putra dan putri ini, berdebat karena mereka tidak mampu untuk membayar hutangnya. Dulunya, mereka tidak ada pilihan lain sehingga terpaksa harus meminjam ke Kang Do. Tapi sekarang mereka sepertinya menyesal berhutang ke Kang Do. Putra kemudian menutup tokonya dan di saat seperti itu, ia malah ingin berhubungan dengan istrinya. Dan di waktu yang bersamaan, Kang Do datang ke mereka yang membuat putra dan putri mencoba menghindar. Kang Do lalu menghajar putra dan mempersiapkan alat untuk membuat putra cacat. Tapi putri ini mencoba cara lain. Ia menyuruh suaminya menunggu di luar dan dia lalu menggoda Kang Do. Putri memohon untuk memberi waktu seminggu lagi dan membiarkan Kang Do melakukan apapun kepadanya. Setelah itu, Putra mencoba melawan, tetapi hal tersebut malah membuat Putra terjebak dan Kang Do mengeksekusi tangan Putra. Hal tersebut dilakukannya agar Putra bisa mengklaim asuransi dan melunasi hutang-hutangnya. Putri hanya bisa menangis dan setelah itu Kang Do pergi. Pulang, Kang Do membeli ayam untuk menjadi menu utamanya pada hari itu. Cuma si ayam ini malah lepas dan kabur. Ingin kembali mengejarnya, seorang wanita datang dan memberikan ayam milik Kang Do. Tanpa berkata, Kang Do lalu pergi meninggalkan wanita tersebut yang rupanya masih terus mengikuti Kang Do. Ia mengetuk pintu tempat tinggal Kang Do dan Kang Do ini mencoba mengabaikannya. Hanya saja wanita tersebut malah mencoba masuk dan membereskan keberantakan yang ada di rumah Kang Do. Hal tersebut membuat Kang Do bertanya-tanya. Tanpa pikir panjang, Kang Do mengusir paksa wanita tersebut. Namun, Kang Do ini terpeleset dan pisaunya terlempar keluar. Dan ketika mencari pisaunya, wanita tersebut kembali menghampiri Kang Do dan mengembalikan pisaunya. Cuma, Kang Do masih tetap mengabaikan wanita tersebut dan masuk rumah. Malam tetap sama. Saat Kang Do cek, wanita tersebut masih mengintai Kang Do. Esok pagi si wanita menunggu di tangga depan rumah Kang Do dengan air mata yang menetes. Kang Do masih tidak memperdulikan keberadaannya hingga si wanita tersebut terus mengikutinya dan memanggil namanya. Wanita tersebut lalu meminta maaf karena dulunya telah membuang Kang Do. Jadi, wanita tersebut mengatakan jika dia adalah ibunya. Wanita tersebut yang bernama Misun memohon agar Kang Do ini memaafkannya, tapi Kang Do malah menamparnya dan mengatakan jika dia tidak punya keluarga. Kang Do lalu pergi meninggalkan Misun, tapi Misun masih saja kukuh mengikuti Kang Do. Di hari itu, Kang Do ini menagih hutang kembali ke seseorang yang saat itu sedang bersama ibunya. Orang tersebut memberikan uang ke Kang Do. Cuma uangnya kurang, ia tidak sanggup membayar bunga hutang yang ada, membuat Kang Do menamparnya. Kang Do menghajar pria tersebut di hadapan sang ibu yang hanya bisa menangis.
Kang Do lalu membawa pria tersebut ke bangunan gedung yang belum selesai. Misun masih terus mengikuti Kang Do dan rupanya di sana, Kang Do memerintahkan agar pria tersebut untuk terjun. Pria tersebut memohon untuk melepaskannya karena jika dirinya cacat, dirinya tidak bisa mengurus ibunya. Ia juga meminta pertolongan kepada Misun, cuma Misun tetap diam dan Kang Do segera mendorong pria tersebut. Setelah itu Kang Do bilang ke Misun untuk tidak mengikutinya lagi, dan Misun ini menyalahkan dirinya sendiri yang membuat Kang Do menjadi seperti itu. Kang Do lalu kembali pergi karena menganggap jika wanita tersebut sudah gila. Di tanah, pria tersebut kesakitan tetapi kakinya belum patah sehingga Kang Do mematahkannya. Pria tersebut juga menyumpahi Kang Do yang membuat Misun ikut menghajar pria tersebut. Pulang, Kang Do ini masih menyuruh wanita tersebut pergi, tapi Misun tetap tidak pergi. Ia membawakan belut untuk Kang Do, di mana di belut tersebut terdapat nomor telepon Misun. Dan sejak saat itu, Kang Do tidak lagi melihat kehadiran Misun. Hal tersebut yang ternyata membuatnya kepikiran. Esoknya Kang Do menemui seseorang lagi untuk menagih utangnya, tetapi orang tersebut malah bunuh diri karena memang ia tidak bisa membayar hutang yang ada. Kematian orang tersebut lalu difoto dan kemudian diberikan ke seorang ibu, yang mana ibu tersebut adalah orang tua yang bunuh diri tadi. Kang Do lalu masuk ke orang tua tersebut dan menanyakan barang berharga yang mereka miliki. Dan karena tidak ada apa-apa, Kang Do mengambil kelinci peliharaan ibu tersebut. Malam, Kang Do merasa sangat hening. Ia lalu menelpon Misun. Kang Do bilang jika dia tidak membutuhkan seorang ibu. Dalam 30 tahunnya, ia bisa hidup tanpa seorang ibu. Ia lalu mempertanyakan apakah Misun ini membuangnya saat dilahirkan dulu. Tapi Misun tidak menjawab. Ia lalu bernyanyi yang ternyata Misun ini menelpon di depan rumah Kang Do. Sepertinya sekarang hati Kang Do yang keras berhasil dijinakan. Ia lalu membiarkan wanita tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Kang Do ingin dibuktikan jika Misun ini adalah ibunya. Cuma ibunya ini tidak tahu apa-apa soal Kang Do. Misun bilang jika dia terlalu mudah dan takut memiliki seorang anak, sehingga dulu ia melarikan diri dan pergi. Kang Do lalu meminta agar Misun memakan daging dari tubuh Kang Do sendiri untuk membuktikan jika Misun ini adalah ibunya. Dan Misun menahan mual dengan mata yang sembab dan bercucuran air. Ia kemudian memeluk Kang Do karena setelah makan itu, Kang Do kini percaya jika Misun adalah ibunya. Tapi tak sampai situ, Kang Do ini malah merogoh kemaluan Misun sambil mengatakan jika dirinya keluar dari sana dan minta untuk dimasukkan kembali. Ia melakukan pelecehan terhadap Misun yang membuat Misun ini tidak bisa melakukan apa-apa. Ia lalu menangis dan saat itulah Kang Do berhenti. Kang Do sepertinya menyesal melakukan hal tersebut. Setelah itu, Kang Do tidur dan Misun ini bangkit. Ia lalu melepaskan seekor kelinci. Tapi sayangnya kelinci tersebut kemudian tertabrak mobil. Esok harinya, Misun mengambil belut untuk dijadikan menu makan hari itu. Cuma Kang Do enggan untuk memakannya dan pergi keluar rumah, meninggalkan Misun sendirian di tempat tinggalnya. Hari itu Kang Do kembali menagih hutang kepada seseorang di mana orang tersebut memiliki istri yang sedang di rumah sakit yang akan segera melahirkan. Kedatangan Kang Do membuat pria tersebut menutup teleponnya. Ia lalu menjelaskan jika ia ingin meminjam uang lagi dan dengan senang hati akan menjadi cacat. Hal tersebut dilakukannya karena ia akan memiliki seorang anak. Dan ketika anak tersebut lahir dari dirinya, maka ia harus bertanggung jawab dengan kehidupan si anak. Jadi sebagai seorang ayah, ia harus memberikan anaknya yang terbaik. Siap untuk memotong tangan pria tersebut, Kang Do malah bilang jika ia iri dengan bayi tersebut karena bayi pria tersebut sangat disayangi oleh orang tuanya. Pria tersebut juga mengatakan jika orang tua Kang Do juga pasti akan melakukan hal yang sama untuk anaknya. Dan untuk melunasi hutangnya dan menambah harta untuk keperluan si bayi, pria tersebut lalu ingin memotong kedua tangannya. Tetapi dengan begitu nantinya ia tidak bisa bermain gitar lagi. Kang Do lalu memberikan pria tersebut klaim asuransinya dan lalu pergi. Entah mengapa ia tidak ingin mengeksekusinya kali itu. Dan pria tersebut karena membutuhkan uangnya, ia lalu mengeksekusi dirinya sendiri.
Pulang ke rumah, Mason sedang merajut dan Kang Do membawakan pakaian untuk dirinya. Mason kemudian mencoba pakaian tersebut dan membuka makanan yang sudah disiapkan untuk Kang Do. Kang Do lalu bertanya di mana Mason tinggal sebelumnya, siapa suaminya, apakah Kang Do punya saudara, dan sebagainya. Tapi Mason ini tidak menjawab dan malah menangis. Kang Do lalu menemui orang lagi, di mana kini orang tersebut mengatakan jika dirinya hidup hanya kesia-siaan, dan dari awal pula ia tidak berniat untuk membayar hutang. Mereka lalu keluar untuk melihat bangunan di sekitar yang rupanya hal tersebut membuat perekonomian mereka semakin sulit, di mana yang kaya menjadi semakin kaya dan yang berhutang dan ingin punya usaha tidak bisa bersaing sehingga mereka akan tetap miskin selamanya. Pria tersebut lalu memutuskan untuk melompat dari gedung. Kang Do sempat mencegahnya karena kematian tidak bisa diklaim asuransinya, tapi pria tersebut tidak peduli. Kang Do merasa seperti ada hal yang fatal yang telah dilakukan dirinya. Di rumah, Mason ini melihat catatan hutang yang ada dan setelah itu Kang Do kembali. Mason ini mengganti papan target menjadi foto dirinya sendiri sebagai bentuk rasa bersalahnya. Kang Do lalu mendekat dan bertanya apa sebenarnya uang itu. Dan menurut Mason, uang adalah awal dan akhir dari banyak hal. Cinta, hormat, kekerasan, amarah, benci, iri hati, dendam, dan kematian. Hal tersebut membuat Kang Do jadi khawatir. Ia takut seseorang akan dendam terhadap dirinya, sehingga ia memerintahkan Mason jika ada orang asing yang datang, jangan dibukakan pintunya dan segera hubungi Kang Do. Kang Do dan Mason lalu pertama kalinya jalan bersama keluar, makan, membeli barang, dan melihat keramaian serta hiburan di kota. Ia lalu dipasangkan balon mahkota karena memang masa kecilnya kurang bahagia, yang membuat warga sekitar mengejeknya. Hal tersebut membuat Mason marah dan menampar orang tersebut. Keramaian itu membuat mereka jadi pusat tontonan dan saat itulah pria cacat melihat mereka berdua. Esoknya, ketika selesai belanja, Mason ini disekap oleh orang yang dulu dilempar dari gedung. Ia mengatakan jika sekarang dirinya cacat dan tidak bisa bekerja. Dengan pisaunya, pria tersebut mencoba mengancam Kang Do. Pria tersebut lalu ingin membakar Kang Do. Karena ingin menyelamatkan Mason, Kang Do menurut dan kini menyiram dirinya dengan bensin. Dan saat itulah Mason mencoba lepas dan segera Kang Do melempar pisau tepat mengenai pria tersebut. Pria tersebut terluka dan kini pergi entah kemana. Pada malam harinya, Mason menemani Kang Do yang tertidur, tapi sepertinya Kang Do ini hasrat seksualnya meningkat. Mason mencoba bangkit dan setelah itu ia malah mencoba menuntaskan nafsu Kang Do malam itu. Si ibu segera membasuh tangannya. Esok harinya saat makan, Kang Do bilang jika dia takut tiba-tiba Mason menghilang. Ia mengatakan jika dia tidak bisa hidup sendiri lagi. Mason lalu bilang jika Kang Do berulang tahun hari ini, dan segera Kang Do menduga jika baju yang selama ini dirajut oleh Mason adalah hadiah untuknya. Cuma baju tersebut kekecilan. Si Mason tetap diam dan menyuruh Kang Do untuk membeli kue. Cuma setelah kembali, Kang Do ini melihat rumahnya kosong. Ia mencoba menghubungi Mason tapi tidak mendapat respon apapun. Di sisi lain, Mason ini datang ke tempat lain dengan membawa baju rajutannya. Ia membuka sebuah kulkas yang tertidur dan menangis. Jadi, Mason ini adalah ibu dari seorang anak yang gantung diri di awal adegan film tadi. Mason bukanlah ibu kandung Kang Do. Di rumah, karena khawatir terjadi apa-apa terhadap ibunya, ia lalu mendatangi bosnya, di mana Kang Do ini dulunya bekerja dengan orang tersebut untuk menagih hutang. Kang Do mengira jika bosnya mengambil ibunya, dan mengetahui jika ibunya tidak ada di sana, Kang Do lalu pergi. Ia lalu melihat catatan hutang di sana, dan setelah itu, ia terkejut melihat Mason kembali. Dia sangat marah dan mengkhawatirkannya, tapi Mason segera memeluknya dan membuat Kang Do kembali luluh. Lilin pada kue sudah dinyalakan untuk merayakan ulang tahun Kang Do. Mason lalu meminta agar Kang Do menanamkannya sebuah pohon. Kang Do lalu menurut. Mason mengatakan jika dia meninggal, ia meminta untuk dikuburkan di sana. Pada malam harinya, Kang Do ingin tidur di sebelah Mason. Cuma Kang Do ini malah meluapkan nafsunya sehingga Mason segera mengusirnya. Kang Do bingung apakah dia melakukan kesalahan atau tidak, tapi hal tersebut tidak ditanggapi. Kang Do kemudian disuruh menyiram pohon yang ditanam setiap harinya, dan saat itu Mason menelpon Kang Do yang rupanya Mason ini mencoba membohongi Kang Do dan membuat seolah-olah dirinya dihajar seseorang.
Kang Do juga segera pulang dan terkejut melihat rumah dalam keadaan kacau. Di papan targetnya ada pisau menancap di foto Mason. Kang Do lalu mendatangi semua orang yang dulu pernah berhutang dengannya, di mana ia menanyakan keberadaan Mason. Cuma Kang Do tidak menemukan keberadaan Mason di sana. Di tempat lain juga sama, ia tidak menemukan keberadaan Mason. Ia malah diajak oleh ibu dari orang yang dulu pernah berhutang, di mana orang tersebut sudah meninggal dunia. Nah, Kang Do ini kemudian datang ke tempat di mana anak dari Mason berada. Di sana sebenarnya ada Mason, cuma Kang Do tidak mengetahuinya. Karena merasa di tempat tersebut tidak ada orang, Kang Do lalu pergi. Nah, di waktu yang bersamaan, kini Putri dan Putra masih melanjutkan hidupnya. Putri kini menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan Putra yang cacat kini hanya berdiam di tempat, sambil terus komplain tentang hidup dan tidak membantu sama sekali. Putri menyalahkan kehidupan mereka seperti saat ini karena Putra dulunya berhutang kepada Kang Do. Putra lalu protes yang tentu saja membuat Putri ikut kesal. Saat itulah Kang Do datang ke tempat mereka. Cuma mereka menutup pintu. Kang Do ini menghajar Putra sambil bertanya di mana keberadaan ibunya. Mengetahui jika Putra kini sudah cacat dan tidak bisa melakukan apa-apa, Kang Do jadi yakin jika Putra bukanlah orang yang mengambil ibunya. Putra lalu ingin meminjam uang lagi untuk membeli bir, tapi Putri melempar kembali uang milik Kang Do. Jika tidak ada hukum, Putri ingin membunuh Kang Do. Putri ingin menindas Kang Do dengan mobilnya. Alasannya karena hidup mereka sekarang jadi sangat kacau disebabkan karena bunga hutang ke Kang Do yang sangat tidak manusiawi. Setelah itu, Kang Do pergi, sedangkan Putra kesenangan karena dia mendapatkan uang dari Kang Do. Kang Do lalu datang lagi ke rumah lainnya dan mendapati seseorang sudah tidak berdaya tinggal bersama ibu yang tua. Ia lalu mencoba datang ke tempat sebelumnya dan tempat tersebut terbuka. Ia melihat ada sepatu dan kursi roda di sana dan menyadari jika ada yang salah dari tempat tersebut. Seseorang meninggal di sana yang besar keyakinannya jika itu disebabkan oleh Kang Do. Melihat catatan yang ada, Kang Do jadi sadar jika orang tersebut memiliki hutang 5 juta. Tapi karena bunga yang ada, hutangnya menjadi 50 juta. Hal tersebut membuat orang itu bunuh diri. Mason lalu hadir saat Kang Do sedang tertidur di kursi roda anaknya. Di sana, Mason mempertanyakan perbuatan Kang Do. Mason tidak akan pernah bisa memaafkan Kang Do dan menganggap jika Kang Do ini adalah iblis yang menguji orang-orang dengan uang. Dan Mason akan balas dendam dengan membuat Kang Do tersakiti juga. Dalam mimpinya, Kang Do ini menangis, tapi sepertinya semua sudah terlambat. Setelah itu, Mason mendatangi bosnya Kang Do dan menamparnya. Lalu ia mencoba terhubung ke Kang Do dengan sambungan telepon. Dan bosnya Kang Do ini menampar balik Mason. Khawatir Kang Do segera bertindak dan bosnya juga segera mengusir Mason. Kang Do kini sangat sedih mengetahui jika orang yang dianggapnya sebagai ibu disakiti oleh orang lain. Kini ia sepertinya paham bagaimana rasanya orang yang paling disayangi disakiti oleh orang lain. Setelah itu, Mason mengirim gambar gedung ke Kang Do. Kang Do segera menuju tempat tersebut dan Mason menaiki gedung yang ada. Jadi Mason ini akan bunuh diri dan bertemu dengan anaknya lagi. Dengan begitu, ia akan membuat Kang Do menderita karena telah melihat keluarganya sendiri meninggal di depan mata. Mason lalu menangis. Ia sebenarnya kasihan terhadap Kang Do karena memang Kang Do dari kecil tidak pernah merasakan cinta. Tapi semuanya percuma, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Melihat keberadaan Kang Do di sana, Mason lalu berpura-pura jika seseorang ingin mendorongnya. Hal tersebut membuat Kang Do ketakutan dan khawatir. Ia tidak ingin Mason meninggal, tapi Mason lebih mencintai anaknya sendiri. Dan di waktu yang bersamaan, ibu dari orang yang berhutang dulu ingin membunuh Mason dengan tujuan agar Kang Do merasakan bagaimana anggota keluarganya meninggal di depan mata. Tapi rupanya Mason dengan sendirinya terjun yang membuat orang tersebut cukup kebingungan. Kang Do menangis histeris dan kini Mason meninggal dunia. Singkatnya, sesuai dengan amanat Mason dulu, ia ingin dikuburkan di pohon yang ditanam. Cuma pada saat menggali makam, ia melihat jasad seseorang di sana menggunakan baju yang dirajut oleh Mason selama ini. Kang Do lalu membaringkan dirinya bersama dengan jasad ibu dan anaknya tersebut. Setelah itu, ia menyiram makam tersebut. Pada dini hari, ia datang ke tempat Putra dan Putri. Putri saat itu ingin berjualan dan Kang Do menyiapkan rantai besinya.
Entah mengapa saat itu Putra khawatir dan memeluk istrinya. Setelah itu, Putri berjualan dengan mobilnya dan Kang Do ini rupanya ada di bawah mobil Putri. Jadi, ia ingin mengakhiri hidupnya karena sudah membuat banyak orang menderita. Mobil Putri melaju membuat darah serta daging Kang Do kini terkikis aspal dan mengukir jejak sepanjang jalan. Dan cerita berakhir. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah uang bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Sebelum meminjam uang, sebaiknya dipikirkan matang-matang dan pahami konsekuensi yang akan ditimbulkan. Selain uang, ternyata ada hal yang lebih penting untuk dipertahankan, yaitu cinta dan kasih sayang. Mungkin hal yang membuat Kang Do minus empati karena dari kecil dirinya tidak dibesarkan dengan cinta. Sehingga ketika dirinya bertemu dengan Misun, ia jadi mengerti bagaimana rasanya diperhatikan, dipedulikan, dirawat, dijaga, ditemani bersama, hingga ketika kehilangan, rasanya amat menyakitkan. Dan itulah seluruh alur cerita film Pieta. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.